وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Setiba TV di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir bermajlis guna sama-sama mengkaji dan menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu, malam Rabu yang lalu, kita sudah mulai membahas bab yang ke-55 dan kita sudah sebutkan, sudah jelaskan bahwa bab ke-55 ini bab yang merupakan bab awal terkait dengan adab-adab bersama dengan tetangga. Karena bab-bab sebelumnya boleh dikata sejak bab pertama sampai bab yang ke-54 itu kaitannya dengan bab bagaimana adab kita dengan orang tua kita, dan sebagian juga bagaimana orang tua kepada anak-anaknya. Di beberapa bab ke depan kita akan membahas insya-Allah bab tentang bagaimana adab bersama dengan tetangga. Dan kita sudah jelaskan juga yang lalu bahwa ketika Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab yang terkait dengan adab tetangga setelah menyebutkan adab yang terkait dengan orang tua, maka nampaknya beliau memberikan isyarat bagaimana tingginya kedudukan tetangga, bahwa setelah orang tua kita, setelah keluarga kita, maka tetangga yang memiliki kedudukan yang sangat mulia yang seharusnya kita hormati, kita muliakan, dan kita tunaikan hak-haknya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu hadis yang pertama di bab ke-55 ini, atau hadis yang ke-101 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita bahas 5 hadis sekaligus, karena kelima hadis itu pada hakikatnya membahas satu masalah, yaitu wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Jibril senantiasa datang menemui Nabi SAW, dan dalam setiap kedatangan beliau, pertemuan beliau dengan Nabi SAW, beliau senantiasa ingatkan kepada Nabi kita SAW akan hak tetangga, sampai-sampai Nabi kita menyangka suatu saat Jibril akan berpesan bahwa tetangga seharusnya diberikan juga hak waris ketika kita meninggal dunia. Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril datang
mewasiatkan aku tentang hak tetangga sampai saya menduga suatu saat Jibril akan menyatakan bahwa tetanggamu juga punya hak warisan ketika kamu meninggal dunia. Tentu saja sebagaimana yang kita jelaskan bahwa ini tidak terjadi, tetangga tidak punya hak dari harta warisan. Namun karena begitu seringnya Jibril memesankan akan pentingnya menunaikan hak tetangga, sampai dugaan itu muncul pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-102. Ya, hadis yang ke-102. Ya. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amr. Ya, Sadaqah Ibn Al-Fadl. Qala akhbarana Ibnu Uyainah Sufyan bin Uyainah an Amr adalah Amr bin Dinar, an Nafi' bin Jubair an Abi Shuraih Al-Khuzai, dari sahabat yang kunyahnya Abu Shuraih Al-Khuzai, dan nama beliau Khuwailid bin Amr. Ya, Abu Shuraih Al-Khuzai, nama beliau adalah Khuwailid ibn Amr, seorang sahabat yang masuk Islam, termasuk Muslimatul Fath, ya, termasuk yang masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyuhsin ila jarihi, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya, dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik, au liyasmut, atau dia diam. Ya. Ini hadis, salah satu hadis yang cukup terkenal, ya, hadis yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita sampaikan, ya, sering kita ceramahkan. Hadis ini selain disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau juga sebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, beliau sebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, ya, hadis yang sahihain, hadis yang tidak diragukan tentang kesahihannya. Cuma kalau kita baca hadis ini, ya, dan yang kita juga dapatkan dalam Al-Arba'in, ya, hadis yang ke-15 dalam Arba'in, kita dapatkan hadisnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, adapun riwayat ini dari Abu Shuraih Al-Khuzai, Khuwailid bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Memang ada dua periwayatan, ya, paling tidak ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini yang paling terkenal, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai yang bernama Khuwailid bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak ada pertentangan, ya, tidak ada masalah, bukan ada kesalahan dalam periwayatan. Memang hadis ini diriwayatkan selain oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini menyebutkan tiga kebaikan, tiga adab
yang merupakan tanda-tanda dari keimanan, ya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa hadis ini juga telah dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Berarti dia termasuk hadis yang terpilih dari sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW. Hadis ini masuk dari 42, masuk dalam 42 hadis yang menurut Imam Nawawi terpenting, hadis yang paling pokok yang mewakili sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kan itu yang sebagian ulama kita menyebutkan, ya, bahwa hadis ini masuk dalam seperempat, ya, syariat atau dari seperempat kebaikan. Hadis ini salah satu masuk dalamnya. Dan juga sebagian mengatakan bahwa hadis ini telah memuat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, yang mencakup dari seluruh kebaikan. Bagian yang pertama dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Beliau memulai dengan menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan ini diulang-ulangi sampai 3 kali, ya. Dalam setiap ciri yang beliau sebutkan, beliau ulangi lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lafaz man, ya, seperti yang sering juga kita jelaskan, ini menunjukkan keumuman, entah laki maupun perempuan, entah tua maupun muda, bahwa siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, artinya siapa yang betul-betul ingin mengetahui apakah dirinya beriman kepada Allah atau hari kemudian, atau siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, ada parameternya, ya, ada tolok ukurnya, ada indikatornya yang jelas, yaitu hal-hal yang akan disebutkan setelah ini. Dan khusus sekalian, sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beliau sebutkan di sini 2 dari rukun iman, ya. Kita tahu rukun iman itu ada 6, dan rukun iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama, dan rukun iman kepada hari kemudian, hari akhirat, adalah rukun iman yang kelima. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis ini cuma 2 rukun saja? Mana rukun-rukun iman yang lainnya? Padahal rukun-rukun iman yang lainnya, yang 6 juga adalah rukun-rukun iman yang sangat penting. Bahkan sudah sering kita mendengarkan penjelasan bahwa keimanan seseorang tidak akan sah kecuali mengimani ke-6 rukun iman tersebut tanpa kecuali. Tapi kenapa hanya diwakili rukun iman pada hadis ini dengan 2 rukun iman saja? Kita katakan, ya, sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang menyebutkan rukun iman ini secara bersamaan, ya. Kadang sebutkan secara bersamaan, entah menyebutkan 4 atau 5, ya, dalam Al-Qur'an, atau dalam hadis-hadis, ya, yang paling terkenal hadis Jibril itu menyebutkan secara lengkap 6. Tapi kadang juga hanya disebutkan salah satunya, atau kadang disebutkan hanya 2 saja. Dan termasuk yang paling sering berulang, entah dalam Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi kita atau Nabi kita Muhammad SAW atau Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, ketika menyebutkan 2 rukun iman, maka yang paling sering disebutkan bergandengan adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Ini banyak contohnya, ya. Kalau dalam Al-Quran sekitar 20-an, ya, 20-an Allah Subhanahu wa taala
menggandengkan antara rukun iman kepada Allah dan rukun iman kepada hari kemudian. Ya, kalau contoh mudahnya dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, orang munafik mengatakan, ya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, orang-orang munafik itu ngakunya iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Kenapa dua rukun iman ini sering digandengkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa penjelasan ulama kita. Di antara penjelasan yang terbaik, ya wallahu alam, adalah yang mengatakan bahwa karena dasar dari seluruh amalan kita adalah niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mabda'ul amal adalah iman kepada Allah. Jadi karena dasar gerak kita, dasar aktivitas kita, dasar dari kata dan perbuatan kita, semuanya harus dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mabda' kita dalam beramal. Kemudian apa tujuan kita? Apa yang kita harapkan dari amalan-amalan kita? Dari keikhlasan kita kepada Allah, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan pahala dan menjauhkan kita dari siksa-siksa dan ancaman neraka dan segala macam yang menakutkan dari bencana-bencana kampung akhirat. Karena itu awal gerak kita adalah karena Allah, dan pengharapan kita adalah jaza dari Allah di hari kemudian. Ya, pembalasan yang terbaik dari Allah di hari kemudian. Maka kita mengimani Allah dalam awal kita beramal, dan kita mengharapkan dari ini kita akan mendapatkan balasan di hari kemudian. Oleh karena itu mabda' dan bagian akhir dan bagian awal ini yang disebutkan, ya, iman kepada Allah sebagai awal kali kita beramal, dan iman kepada hari kemudian sebagai jaza kita dari apa yang telah kita lakukan ini. Itu di antara penjelasan yang dijelaskan oleh ulama kita kenapa atau apa hikmahnya sering digandengkan antara dua iman ini. Walaupun tentu saja ini tidak menafikan iman-iman yang lain, tapi sering digandengkan dua ini menunjukkan dialah dua rukun yang terpenting, ya, dua rukun iman yang terpenting. Adapun iman-iman yang lainnya akan ikut dengan iman kepada Allah dan juga masuk dalam iman kepada hari kemudian. Kemudian dari hal ini juga satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sering ditekankan oleh para ulama kita, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebagian kelompok yang ngaku sebagai umat Islam atau firqah yang ada dalam Islam, yaitu kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah memisahkan antara iman dan amal dan menganggap amal tidak memberikan pengaruh terhadap derajat keimanan seseorang. Mereka memisahkan amal dengan iman, sehingga bagi mereka selama orang beriman kepada Allah dengan benar, maka tidak akan berpengaruh padanya maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyaknya kebaikan-kebaikan itu juga tidak menambah derajat keimanan seseorang. Ini tentu saja satu keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya amal soleh adalah bagian penting dari keimanan, bahwa keimanan itu harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh itu akan mempengaruhi derajat keimanan seseorang. Oleh karenanya kita meyakini para nabi dan rasul tidak sama keimanan mereka dengan keimanan kita ini, apatah lagi dengan keimanan para ahli-ahli maksiat yang cuma sekedar mengenal Allah lalu tidak pernah mengejawantahkan ilmu yang mereka ketahui dengan amal-amal soleh dan ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita ini menjelaskan kepada kita bahwa pengakuan kita iman kepada Allah dan hari kemudian harus ada pembuktiannya, harus ada amal soleh yang kita lakukan. Makanya di sini menggunakan man kana, ya, dia gunakan fi'il syarat, ya, dia menggunakan syarat. Siapa yang ngaku iman maka harus begini. Ya, ini persyaratan yang disebutkan bahwa dia harus membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Kemudian di antara faedah juga yang kita ambil dari hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih, ya, lalu falyukrim dhaifah dan falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita perhatikan tiga indikasi keimanan yang disebutkan dalam hadis ini semuanya berkaitan dengan adab dan akhlak, ya. Berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan berkata yang baik atau diam. Ini semua adalah termasuk pembahasan masalah-masalah adab dan akhlak. Maka faedah yang kita bisa ambil bahwa adanya silatun wathiqah, ya, korelasi yang sangat kuat, adanya hubungan yang sangat erat antara akidah dan akhlak, ya, antara akidah dan akhlak, bahwa keduanya adalah hal yang sangat penting dalam ajaran Islam, tidak bisa dipisahkan, ya. Kadang sebagian orang, ya, ketika mengaku paling tahu persoalan akidah, paling mendalami persoalan akidah, dan paling kadang bersikap seakan-akan tegas dalam persoalan akidah, lalu kadang dia kurang bijak bersama dengan orang lain, kadang kurang memperhatikan adab dan akhlak. Ketika ditanya, mereka kadang dengan entengnya mengatakan hal yang terpenting dalam Islam adalah persoalan akidah. Biar kalian, ya, memiliki akhlak yang bagus, tapi kalian memiliki akidah yang rusak, maka tidak ada manfaatnya akhlak kalian. Dan biar kami, ya, kadang secara tidak sadar mereka katakan itu, entah bilisani maqalihim atau bilisani halihim, entah mereka memang langsung katakan atau tersirat dari model mereka, ya. Kadang secara tidak sadar mereka mengatakan, adapun kami, walaupun mungkin akhlak kami kurang baik, ya, kurang ramah, kurang bijak kepada kalian, ya, dan yang lain-lainnya, namun akidah kami adalah akidah yang kuat, akidah yang kokoh, akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan seterusnya. Ini adalah pernyataan yang keliru, ya, pernyataan yang keliru, bahwa tidak boleh dipisahkan antara akidah dan akhlak. Memang benar, hal yang terpenting adalah persoalan akidah, tapi bagaimana mengukur baik tidaknya akidah kita? Tidak bisa dengan klaim, tidak bisa dengan pernyataan, dan tidak bisa diukur dengan apa yang kita hafalkan dari beberapa teori-teori tentang akidah. Ya, sebagian kadang kita ketika sudah mengetahui bahwasanya tauhid kepada Allah itu ada tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, baru itu yang dihafalkan, dia menyangka dia orang yang paling bagus akidahnya. Kadang hanya beberapa hafalan-hafalan tentang hal yang membatalkan akidah, tauhid, ya, dan bagaimana usulul salas dan sebagainya, lalu sudah menyangka dia yang paling bagus akidahnya. Padahal akidah yang bagus itu harus ada cerminannya, harus ada yang tampak bukti dari akidah, baiknya akidah kita. Karena itu hadis ini menjelaskan bahwa di antara ciri baiknya akidah seseorang adalah melakukan amalan-amalan ini. Sebagaimana tentu saja kita ingatkan, ya, kita juga perlu mengingatkan kepada orang yang mungkin merasa mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia ini, tapi mereka tidak mengindahkan persoalan akidah, ya. Mereka tidak faham tentang masalah akidah Islam yang selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, entah syirik kecil, apatah lagi syirik yang besar. Dia mungkin begitu baik akhlaknya dengan sesama manusia, tapi kadang terjerumus dalam persoalan-persoalan kekufuran atau persoalan-persoalan syirik, ya, lakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah atau doa-doa
kepada selain Allah, tawasul yang keliru umpamanya. Lalu dia menyangka itu sudah menunjukkan hal yang baik. Tidak, kita katakan dua hal ini sifatnya timbal balik, harus beriringan dan saling mendukung dan saling membuktikan bahwa baiknya akidah kita dibuktikan dengan akhlak kita, dan akhlak kita barulah dikatakan baik dan berpahala ketika didasari dengan akidah yang benar. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya serta dari kalangan salaful ummah. Ada tiga hal yang disebutkan dalam hadis kita ini. Yang pertama, falyuhsin ila jarihi, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini yang pertama dan cocok dengan bab kita memang tentang tetangga. Ini masalah urutannya kita akan dapatkan ada perbedaan-perbedaan dalam persoalan urutan, ya. Kadang jar dulu, kadang dhaif, dan kadang falyakul khairan au liyasmut yang duluan. Itu tidak ada masalah, ya. Entah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di kesempatan ini didahulukan atau itu yang didahulukan, atau mungkin periwayatan secara makna, ya, wallahu taala alam. Dalam periwayatan yang lain bukan falyuhsin ila jari, tapi falyukrim jarahu, ya, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan dalam periwayatan yang lain adalah fala yu'zi jarahu, jangan dia sakiti atau jangan dia ganggu tetangganya, ya, jangan dia ganggu tetangganya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang masalah siapa yang dimaksudkan tetangga, dan nanti akan ada, ya, riwayat yang disebutkan Imam Bukhari tentang batasan tetangga. Tapi intinya tetangga adalah orang yang dekat tempatnya dengan kita, dengan urutan-urutannya. Kita sudah jelaskan kemarin, ada yang sangat dekat dan ada yang agak jauh. Tapi intinya selama mereka berdekatan domisilinya, tempatnya dengan kita, mereka berhak dikatakan sebagai tetangga. Bukti kita baik iman kita kepada Allah dan hari kemudian, maka kita harus buktikan dengan berbuat baik kepada tetangga, ya, berbuat baik kepada tetangga. Dan bagaimana yang dimaksudkan al-ihsan ilal jar? Bagaimana yang dimaksudkan dengan ikramul jar, ya, memuliakan tetangga? Adalah dengan menunaikan hak-hak mereka, ya, menunaikan hak-hak mereka, apa yang mereka butuhkan, apalagi jika hal yang sangat mendesak dan kita mampu untuk membantunya. Seharusnya seorang tetangga tidak terlambat, tidak banyak berpikir untuk membantu tetangganya, untuk menunaikan hak serta kebutuhan dari tetangganya. Inilah bentuk ihsan. Dan di antara bentuk ihsan adalah kita senantiasa menyambut tetangga kita, senantiasa berpapasan dengan mereka dengan cara yang terbaik, menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka, menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka, dan menunjukkan bahwasanya kita tidak ada persoalan dengan mereka. Bahkan hubungan kita sangat dekat, sangat erat, dan senantiasa memiliki hati-hati yang lapang, hati-hati yang bersih dari tetangga-tetangga kita. Jika saja hati yang bersih, hati yang bebas dari kedengkian, dendam, kebencian, itu dituntut kepada seluruh orang-orang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, maka bagaimana lagi jika dialah tetangga kita? Kita sepatutnya memiliki hati yang bersih dari mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka, kita memuliakan mereka. Itu bentuk ihsan. Dan kita juga sudah sebutkan makna bentuk ihsan adalah kita kadang saling menghadiahkan, ya, saling memberi apa-apa yang bisa kita berikan, walaupun sekadar sesuatu yang sepele. Ya, kita sudah pernah beberapa kali contohkan, ya, dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin kecil, tapi ada sesuatu yang bisa kita berikan, maka jadikan itu sebagai tanda, ya, bahwasanya kita perhatian kepada tetangga kita, kita sayang kepada mereka, kita hormati dan muliakan mereka. Itu diantara buktinya, ya. Dan
Di antaranya tentu saja kadang saling memberikan makanan, membagikan makanan, menghadiahkan makanan kepada mereka. Sebagaimana hadis yang kita bahas juga yang pekan lalu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sampai orang Yahudi pun beliau hadiahkan ya sembelihan domba beliau. Dan hal yang paling minimal yang merupakan hak tetangga kita adalah jangan mengganggu tetangga kita. Jangan mengganggu tetangga kita. Jika kita tidak mampu berbuat baik kepadanya, dalam artian tidak ada sesuatu yang bisa kita serahkan kepadanya dari hadiah, dari apresiasi atau apa saja yang kita bisa berikan kepada mereka dari kebaikan-kebaikan, maka minimal jangan sampai kita menyakiti dan mengganggu tetangga kita. Makanya dalam sebagian riwayat seperti yang kita sebutkan tadi, ada riwayat yang mengatakan fala yu'zi jarahu, jangan sakiti tetangga. Ini yang paling minimal ya. Sakiti tetangga adalah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Beliau bersumpah, dan bukan cuma sekadar sumpah, 3 kali beliau ulangi. Para sahabat sudah takut, sudah cemas, apa yang atau siapa orang yang dikatakan tidak beriman itu ya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau mengatakan malam ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya ya. Kalau ada tetangga yang dijauhi oleh tetangganya dan tetangganya senantiasa merasa cemas, apalagi yang akan dia lakukan tetangga kita ini, apalagi gangguannya ya. Ini adalah tetangga yang waliyatubillah tidak beriman dengan keimanan sempurna, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan walaupun dialah seorang yang baik solatnya, solat ibadahnya, bahkan solat sunnahnya, bahkan mungkin solat tahajudnya dan puasa sunnahnya, tapi kalau dia selalu menyakiti tetangganya, Nabi kita Muhammad SAW mempersaksikan bahwa keimanannya tidak sempurna. Waliyadzubillah. Ini hal yang pertama, fal yuhsin ila jari. Hal yang kedua, kata Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamunya ya, muliakan tamunya. Tamu adalah orang yang datang ke rumah kita ya, orang yang datang ke rumah kita. Tamu siapa yang berhak kita muliakan? Falyukrim dhaifahu. Kata ulama kita, yang dimaksudkan dengan tamu adalah yang memang datang. Pertama, yang datang memang sudah minta izin datang kepada kita, bahwa dia akan datang, sudah menyampaikan sebelumnya akan bertamu kepada kita, maka ini jelas adalah tamu kita. Kita seharusnya memuliakannya. Yang kedua adalah tamu yang mungkin belum menyampaikan sebelumnya, lalu akhirnya dia datang, dan pada saat dia datang dia minta izin, lalu kita menerima izinnya dan mempersilakan dia untuk menjadi tamu kita ya, karena dalam syariat Islam tuan rumah boleh saja menerima atau menolak ya Allah, dan inilah salah satu sebabnya kenapa ada pensyariatan izin ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Bahwa tidak boleh kita memasuki rumah orang lain sampai kita minta izin. Dan minta izin maksudnya kita menunggu apakah diizinkan atau tidak. Ya. Lalu Allah mengatakan selanjutnya, fa illam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Ya, kata Allah selanjutnya, kalau kalian tidak mendapati orang di rumah itu, atau dikatakan kepada kalian irji'u, pulang, kita minta izin mau ketemu, mau masuk,
tapi ternyata tidak ada orang, maka jangan kita paksakan ya untuk masuk. Atau ada tapi sang tuan rumah tidak siap, ya, tidak siap untuk menerima kita. Bahkan dia mengatakan irji'u, afwan, ya, tidak siap terima tamu. Kalau bisa di lain kesempatan, yaitu mungkin bahasa halusnya atau bahasa tegasnya, pulang maki, ya, pulang saja, ya, pulang. Ya, kalau tuan rumah berkata seperti itu, maka di sini tamu harus menerima ya hal tersebut. Atau orang yang minta izin, ya, belum dikatakan tamu yang harus dimuliakan karena masih dalam status meminta izin, ya, datang dan minta izin. Namun ketika sudah diizinkan, maka dia sudah menjadi status tamu yang seharusnya dimuliakan, yang seharusnya kita muliakan. Fal yukrim dhaifahu, ya, yang seharusnya dimuliakan. Ini makna tamu. Dan termasuk tamu adalah ketika kita memiliki hajatan, ya, memiliki hajatan, lalu kita undang orang untuk menghadiri hajatan kita. Kita punya acara walimahan, ya, acara akikahan atau apalah, acara-acara tertentu, lalu kita mengundang orang-orang untuk datang. Maka orang yang kita undang adalah tamu bagi kita, ya, tamu bagi kita. Dan kalau ada di antara mereka yang datang tanpa undangan, ya, datang tanpa undangan, maka dia belum sah menjadi tamu sampai datang minta izin. Dan kalau kita izinkan, maka dia menjadi bagian dari tamu yang berhak untuk kita muliakan. Tapi kalau kita merasa terbatas, ya, apa yang kita siapkan dan kita tidak siap menerima dia karena memang sejak awal kita tidak mengundang, maka hukumnya sama dengan tadi, kita berhak minta maaf untuk tidak menerimanya. Dan kita yang datang memang tanpa undangan harus dengan lapang dada untuk menerima hal tersebut. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah memang tamu yang sudah mendapatkan izin untuk masuk dalam status sebagai tamu untuk sang tuan rumah. Kemudian ada tamu yang lebih lagi mendapatkan pelayanan yang baik, yaitu tamu yang memang minta izin untuk menginap, ya, tamu yang minta izin untuk bisa tinggal beberapa lama. Dan untuk tamu yang seperti ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-diyafatu thalatha ayyam wa jaizatuhu yaumun wahid. Perjamuan untuk tamu itu yang wajib 3 hari saja, dan jaizatuhu, hari yang paling istimewa, dan ada 1 hari yang paling istimewa perjamuannya, pelayanannya. Ini hari yang pertama, ya, itu mesti diberikan hal yang paling istimewa, dan 3 hari yang wajib. Adapun setelahnya, maka jika tuan rumah mengatakan afwan, saya tidak bisa lagi, ya, kalau bisa cari tempat lagi, ya, maka kita harus menerima, karena memang wajibnya dia menerima kita ketika dia sudah terima kita adalah 3 hari saja untuk kita nginap. Namun kalau dia masih siap, maka itulah sedekah-sedekah yang dia berikan untuk kita, ya. Demikian, ya. Maka kalau ada seorang yang orang lain, ya, artinya belum punya tempat-tempat yang lain, maka ya dia harus menerima hal tersebut. Ya, mungkin 3 hari, ya, 3 hari tempat-tempat orang lain, ya. Dan yang seperti ini, ya, yang seperti ini, kalau sudah dia diterima, dijamu atau diberikan kesempatan untuk bertamu, maka tentu saja dia harus melaksanakan adab-adab tamu, ya, menjaga pandangan, menjaga tidak merepotkan tuan rumah pada hal yang tidak harus, dan menerima apa yang diberikan oleh tuan rumah sebatas kemampuannya, ya, sebatas kemampuannya. Dengan catatan, jika ada seorang tamu, ya, ada seorang tamu lalu dia telah diterima, namun ternyata 3 hari dia tidak mendapatkan apa-apa dari haknya, atau di 1 hari pertama yang merupakan hari yang paling istimewa baginya, maka di sini, ya, berdasarkan beberapa riwayat dan penjelasan ulama kita, dia boleh mengambil sekadar hal yang menjadi haknya yang tidak boleh tidak untuk dia dapatkan dari sang tuan rumah tersebut, ya. Umpamanya dia tidak punya kenalan lain dan memang dia sudah diberikan hak untuk tinggal di rumah seseorang,
lalu ternyata 3 hari tidak pernah diberikan apa-apa, ya. Dia sudah akan ya sakit atau pingsan ya kalau tidak bisa makan apa-apa, lalu dia tidak bisa keluar, ya maka di situ dia bisa mengambil sekadarnya di rumah tersebut, hal yang bisa membantu dia atau melangsungkan kehidupannya dengan kadar yang tidak berlebihan tentunya. Dan maksud memuliakan tamu ini juga ya adalah memberikan perjamuan yang sebaik-baiknya, tentu saja sebatas kemampuannya, ya sebatas kemampuannya. Oleh karenanya manusia yang menyampaikan hal ini kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyukrim dhaifahu. Bagaimana beliau? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri seorang yang boleh dikata seorang yang sangat terbatas kehidupannya. Miskin bahkan ya, kalau kita mau katakan seperti itu. Maka kadang kalau ada tamunya beliau siapkan, beliau terima, tapi beliau tanya masuk ke rumah, ada sesuatu yang bisa diberikan tamu? Mereka mengatakan tidak ada, kecuali mungkin air, ya. Lalu datang lagi ke rumah istrinya yang lain, jawabannya juga sama, ya. Maka pada saat itu kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak kehabisan akal untuk pergi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain siapa yang mau melayani tamu beliau. Ya, itu juga bisa ya. Kalau kita tidak mampu untuk melayani tamu kita dan tamu kita memang itu tidak punya kenalan selain kita, maka kita perlu memberikan syafaat ya, atau kita melakukan syafaat dengan cara kita cari saudara-saudara kita yang bisa menjamu tamu kita, dan itu sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau yang sudah menawarkan, para sahabat pada berebutan untuk menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dari mereka ya dari kalangan Ansar pernah langsung saja menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu ternyata setelah pulang ke rumah tanya keluarganya, ternyata tidak ada sesuatu juga yang bisa diberikan kecuali sisa makanan atau makanan yang hanya cocok, yang cukup untuk anak-anaknya saja. Ya, maka sampai-sampai ya beliau berijtihad untuk menyuruh anaknya, istrinya menyuruh anaknya cepat tidur ya, lalu dimatikan lampu, lalu dijamu tamu Rasulullah tersebut tanpa dia tuan rumah ikut makan ya, karena memang makanannya pas-pasan ya. Itu menunjukkan bagaimana contoh ya upaya mereka untuk bisa melayani tamu mereka sekemampuan mereka. Dan contoh di antara contoh terbaik dalam menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikatakan manusia yang pertama kali menjamu tamu, dan Allah telah menyebutkan itu dalam Al-Quran ya, di surat Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang kepada kalian kisah ya kisah dari tamu-tamu Nabi Ibrahim, para malaikat yang Nabi Ibrahim tidak tahu sebenarnya bahwa itu mereka adalah malaikat. Tapi karena Nabi Ibrahim melihat dia butuh, maka dipersilahkan. Mereka ucapkan salam lalu diterima, ya, lalu dipersilahkan. Dan apa yang dia lakukan? Ya, ketika sudah tiba di rumahnya, sudah duduk, faragha ila ahlihi, lalu beliau faragha ila ahlihi. Beliau raga ila ahlihi artinya masuk ke dalam rumah dengan cara yang tidak terlalu kentara, ya, dengan cara yang pelan. Artinya dia tidak terlalu mau menunjukkan bahwasanya dia akan menyiapkan sesuatu untuk tamunya. Ini juga cara yang tidak terlalu nampak ya, karena sebagian tuan rumah kadang memang membuat sang tamu tidak enak ya. Apalagi kalau tuan rumah bilang mau makan atau mau minum, ini tentunya tamu yang juga punya sifat iffah ya, menjaga kehormatannya, tentu mengatakan tidak usah ya, tidak usah repot-repot ya. Padahal seharusnya ya tamu itu mempersilahkan tuan rumah berkreasi ya untuk apa yang dia akan berikan kepada sang tamu. Makanya dalam ayat itu dikatakan faragha ila ahlihi, dia masuk ke dalam rumahnya dengan cara yang tidak terlalu kentara, tidak memberikan kesan dia akan lakukan sesuatu. Tapi ternyata beliau keluar, faja'a bi'ijlin samin, datang keluar membawa hidangan ya, daging yang samin, yang empuk, yang besar
ya, memberikan makanan yang istimewa baginya. Ya. Lalu ya ini juga adab ya, jadi tidak terlalu kentara, lalu juga memberikan yang terbaik. Lalu faqarrabahu ilaihim, di antara adabnya juga faqarrabahu ilaihim, makanan itu didekatkan kepada sang tamu. Karena biar kita hidangkan yang baik, enak-enak, tapi kalau terlalu jauh sama tamu, tamu juga malu-malu untuk mengambil. Ya, kadang tamu lihat-lihat ya sangat ingin, tapi karena terlalu jauh akhirnya bersabar saja. Ya, karena itu adabnya Nabi Ibrahim faqarrabahu ilaihim, didekatkan. Lalu adab yang terakhir yang disebutkan dalam Al-Quran itu qala ala ta'kulun, ya, dengan cara yang dengan cara yang paling lembut, cara yang terbaik dia menawarkan, ya. Dia tidak bilang makan-makan, ya, dia tidak menyuruh yang membuat orang tidak enak, tapi dengan dengan cara membujuk, ya, membujuk yang membuat orang termotivasi, ya, terajak untuk memang dia mau makan. Ala ta'kulun, ya. Ala ta'kulun itu kalau dalam bahasa Arab, kalau ala atau halla lalu diiringi setelahnya fi'il mudhari menunjukkan motivasi, ya, menunjukkan motivasi, ajakan dengan cara yang terbaik. Terakhir sekali, hal yang ketiga adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya berkata yang baik atau diam, ya. Jadi kalau tadi dua yang tadi berkaitan dengan tetangga dan tamu, maka ini juga tetap berkaitan dengan orang lain. Bahwa seorang muslim dituntut untuk berkata yang baik atau diam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal kita dengan saudara kita adalah berbicara, ya, berbicara. Karena bagaimanapun, ya, baiknya seseorang dan tidak pernah menyakiti orang lain karena banyak diam, tapi kalau diam terus ini tidak enak bagi orang lain, ya. Karena itu suami istri yang diam terus, ya, dia bilang suami saya masya Allah tidak pernah sakiti saya karena diam terus, ya. Istri saya juga baik sekali, diam terus, ya. Itu juga, ya, tidak ada kehidupan, ya, harmonis di situ, tidak ada arti dari kehidupan. Makanya sebagian salaf mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kalau kita cari teman yang tidak pernah berbicara, maka cari saja teman-teman di kuburan, ya. Disitulah kita, ya, tinggal, dan mereka teman yang baik, tidak pernah menyakiti kita, tapi diam-diam terus, ya. Jadi kita juga memang butuh teman untuk kita berbicara, butuh untuk kita bergaul, tapi tentu saja ada dua opsinya saja. Yaitu pertama falyakul khairan aw liyasmut. Berarti opsi yang pertama adalah berbicara. Ya, opsi yang pertama adalah berbicara. Makanya ulama kita mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan falyasmut au yakul khairan. Tapi opsi yang pertama adalah falyakul khairan. Artinya kalau ada sesuatu bahan yang bisa disampaikan, bahan yang bisa dibicarakan, bahan yang kita perdengarkan kepada saudara kita, maka katakanlah. Ya, falyakul khairan. Jadi kata-kata bijak, kata-kata yang bisa menenangkan hatinya, kata-kata yang bisa menyabarkan dirinya, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepadanya, hadiahkan kepada saudara kita. Falyakul khairan, katakan yang baik. Namun jika tidak, kita tidak punya bahan, tidak ada sesuatu lagi yang bisa kita sampaikan, maka tidak usah kita paksakan. Opsi keduanya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, au liyasmut, kita lebih baik diam saja, ya, kita lebih baik diam. Dan diam ini kadang keselamatan. Dalam hadis Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man somata naja, siapa yang diam selamat, ya. Dan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ditanya man naja, apakah keselamatan wahai Rasulullah, salah satunya beliau mengatakan amsik alika lisanak, ya, jagalah lisanmu, ya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau sering memegang lidahnya dan mengatakan inilah yang paling banyak menjerumuskan orang atau bisa saja menjerumuskan aku ke dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa
tidak ada sesuatu yang paling perlu dipenjara lama-lama melebihi lidah ini, karena dialah yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Luqman, ahli hikmah, pernah mengatakan bahwasanya as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah satu hikmah, namun sayang sedikit yang mau mengerjakannya. Ya. Sekali lagi, tidak mengapa ya kalau kita berkata yang baik, bahkan itu bagus ya. Karena kalau diam itu kadang kemungkinan besar tidak berpahala ya, tapi menyelamatkan kita. Adapun berbicara, maka ini yang ada dua kemungkinan. Ada peluang untuk berpahala kalau kita mengatakan kata-kata yang baik, namun ada juga peluang untuk dosa. Karena itu pada saat tidak ada bahan yang baik, maka opsinya adalah jalan keselamatan saja, diam. Tapi kalau ada sesuatu yang baik, perlu kita nasihatkan, perlu kita ajarkan, maka jangan kita bakhil untuk menyampaikan kebaikan itu. Ya, berzikir, menyampaikan kebaikan kepada saudara kita, dakwah. Makanya ulama kita mengatakan bahwasanya as-sakitu 'alal munkar, ya, orang-orang yang diam dari kemungkaran dan tidak beramar ma'ruf nahi munkar, kasyaitanul akhras, ya, kasyaitan al-akhras, seperti setan yang bisu. Ya, siapa setan yang bisu? Yang bisu itu adalah yang tidak pernah menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan tidak melarang orang lain dari kemungkaran. Jadi bukan dikatakan Anda baik jika Anda diam terus, padahal ada sesuatu yang mesti Anda sampaikan kepada orang lain, atau ada kemungkaran yang perlu Anda larang dari orang lain. Yang sebagian orang kadang, ya, ada sebagian bapak sampai kepada anaknya pun pendiam sekali. Ya, itu tidak bagus. Ya, kadang tidak mengapa Anda diam ya pada orang lain, namun pada anak-anak Anda yang Anda harus sampaikan kebaikan, harus Anda larang terhadap hal yang tidak baik, kepada istri Anda dan seterusnya, maka disitulah Anda berbicara. Tapi sekali lagi, seleksi apa yang kita akan bicarakan, karena kalau tidak, maka sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yatakallam bi kalimah la yulqi biha bala yahwi biha fin nari 70 kharifa. Ya, seseorang kadang menyampaikan sesuatu yang dia tidak ukur-ukur, tidak anggap penting atau tidak anggap masalah, ternyata justru menjerumuskan dia ke dalam neraka 70 tahun ya lamanya, atau dia terjatuh 70 tahun ya di api neraka. Dan sebaliknya, bahwasanya inna rajula yatakallam bi ridwanillah, ya, dengan kalimat yang Allah ridhai, yang dia tidak pernah sangka, ya, ternyata dia akan menjadi sebab keridhaan Allah di hari kiamat. Karena itu, ya, selama ada yang bisa kita sampaikan, maka katakanlah. Karena itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya, sekali lagi, kalau kita bingung, ya, atau kita tidak tahu ini baik atau tidak, maka pada saat itu, ya, liyasmut, ya, hendaknya kita lebih baik memilih untuk diam. Ini beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan tanda-tanda keimanan, ya, tanda-tanda keimanan kepada Allah dan hari kemudian, ya, dan ini, ya, sekali lagi merupakan akhlak yang sangat mulia. Seandainya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan mengangkat derajat keimanan kita dan manusia pun merasakan kebahagiaannya dengan keberadaan kita. Kita memuliakan mereka, kita membantu mereka, tidak menyusahkan mereka, dan minimal kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menenteramkan hati mereka, membahagiakan hati mereka, dan tidak ada kata-kata yang menyakiti hati-hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita iman yang sempurna, akhlak yang mulia, dan semoga kita bisa melaksanakan 3 amalan yang mulia ini dan akhlak-akhlak yang lain yang begitu luas dalam syariat Islam. Waffaqana Allah Ta'ala jami'an li kulli ma yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي. Madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi. Diramu dari madu murni, kurma pilihan, dan angkak yang telah teruji khasiatnya. Secara tradisional, madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi berkhasiat membantu meningkatkan HB dan trombosit darah dengan cepat, membantu pemulihan penderita DBD, tipes, dan kurang darah, membantu menormalkan tekanan darah, membantu meredakan dan mencegah insomnia, membantu melancarkan pencernaan, nutrisi bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta melancarkan ASI, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, suplemen untuk penderita kanker darah, dan sebagai terapi untuk penderita gangguan jin dan sihir. Madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi mengandung propolis trigona, ekstrak daun bidara, ekstrak jambu biji, ekstrak daun pepaya, ekstrak alang-alang, ekstrak daun ubi jalar, dan ekstrak herba pilihan lainnya. Madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi membantu meningkatkan trombosit dalam darah dan suplemen tambahan harian Anda. Al-Wafi, sehat, berkualitas, dan terpercaya.